Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku semua, mari kita akan mulai untuk membahas soal-soal terkait Olimpiade kemarin. Disiapkan alat tulis kalian dan juga file PDF yang belum di print out bisa disiapkan juga. Nanti juga Ustadz akan bantu share screen dari sini. Oke, kalian semua bisa melihat lembar soal yang ditayangkan Ustadz, nak? Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan soal Olimpiade MTSN 1 babak 1 yang disusun oleh Usmuji dan juga Uzzahra. Soal pertama, Ustadz akan bacakan. Kita nanti akan bahas satu persatu terkait ini semuanya. Oke, seorang anak disuruh oleh orang tuanya untuk membelikan bola lampu listrik di sebuah toko alat listrik. Setelah sampai di toko, lalu ditanya oleh penjual, beli lampunya yang berapa watt? 40 watt, jawab si anak. Setelah itu, si anak membaca tulisan pada bola lampu listrik tersebut ternyata tertera tulisan 40W 220V. Nah, W itu bacanya watt, nak. Dan 220V itu adalah volt atau tegangannya. Ini berarti lampu tersebut mempunyai titik-titik-titik. A. Tegangan 40 volt, daya 220 watt. Tegangan 40 watt, daya 220 volt. Daya 40 watt, tegangan 220 volt. Atau daya 220 volt, tegangan 40 watt. Coba untuk kalian semua, jawaban yang tepat yang mana, nak? Apa? C. Daya 40 watt, tegangan 220 volt. Kita lihat dulu. Jawaban yang tepat adalah C. Daya 40 watt, tegangan 220 volt. Pembahasan. Kalian perhatikan pembahasannya. Siapkan alat tulis kalian, nak. Di pembahasan ini kalian bisa tulis. Mikrofonnya Usnya di mute. Bisa dengar suara Ustadz? Halo, bisa dengar suara Ustadz? Anak-anakku semua, bisa ya? Ustadz ulangi lagi ya. Oke, semua diam dulu. Ustadz akan bacakan satu soal dulu terkait dengan soal Olimpiade di MTSN 2 kemarin. Ustadz ulangi lagi. Sudah bisa dengar ya? Seorang anak disuruh oleh orang tuanya untuk membelikan bola lampu listrik di sebuah toko alat listrik. Setelah sampai di toko, lalu ditanya oleh penjual, beli lampunya yang berapa watt? 40 watt, jawab si anak. Setelah si anak membaca tulisan pada bola lampu listrik tersebut, tertulis 40 watt 220 volt. Ini berarti lampu tersebut mempunyai, jawaban yang tepat adalah C. Daya 40 watt, tegangan 220 volt. Kita akan bahas satu persatu. Satuan dalam listrik pada umumnya yang sering muncul dalam Olimpiade, insya Allah itu akan ada 3. Daya listrik itu satuannya adalah watt, yang sering disingkat dengan huruf W. Kalian bisa catat, nah. Terus ada tegangan listrik, volt, atau sering disingkat dengan huruf V. Lalu ada arus listrik,
yaitu satuannya ampere atau sering disingkat ada A. Walaupun ada ohm, hambatan listrik, itu juga akan ada, tapi yang paling sering muncul adalah ini. Kalian bisa tulis ya, terkait dengan satuan listrik, biar nanti kalian bisa memahami dan mengerjakan soal terkait dengan satuan listrik. Sudah paham? Selanjutnya Ustadz lanjutkan soal berikutnya. Kalian bisa perhatikan di sini nak, Ustadz akan bacakan. Salah satu contoh zat padat adalah besi yang memiliki kekhususan dalam Al-Quran. Selain diabadikan dengan nama surat Al-Hadid atau besi, juga dikatakan dalam surah tersebut bahwa dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Di antara sifat zat pada besi adalah memuai. Alat yang bisa digunakan untuk menyelidiki pemuaian berbagai zat padat adalah titik. Lah di sini nah. Sebetulnya kalau kita mau meneliti pilihan jawabannya seperti A, barometer. Barometer kan terkait dengan tekanan udara. Berarti bukan berkaitan dengan pemuaian. Bimetal. Metal ini kan dari besi. Bisa jadi ini. Kita save dulu. Termometer. Termometer ini terkait dengan suhu atau atmosfer. Jadi bukan juga. Terus yang D, Musenberg. Lah, di sini jawaban yang tepat ternyata adalah D. Pembahasannya kita akan bahas satu persatu. Kalian siapkan buku tulis kalian untuk mencatatnya. Barometer itu terkait dengan pengukuran tekanan udara. Kalian tulis di situ. Bimetal itu terkait dengan logam. Termometer terkait dengan suhu atau temperatur. Musenberg itu terkait dengan pemuaian. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Musenberg. Yaitu untuk mengukur pemuaian. Oke, paham ya nak ya? Selanjutnya, soal berikutnya. Nah, ini analisis nak soal ini. Karena terkait dengan adanya gambar, kalian harus memperhatikan gambar tersebut. Perhatikan gambar tersebut. Ada huruf A, B, C. Huruf A, B, C tersebut nak, itu terkait dengan letak dari gambar. Di situ ada perbedaan ketinggian. Ya kan? A lebih tinggi dibandingkan B. C lebih tinggi daripada A dan B. Nah ini nanti akan terkait dengan energi potensial dan energi kinetiknya. Kita akan baca soalnya. Sebuah roller coaster yang berada di taman bermain memiliki dua puncak dan satu lembah. Dua puncak. Puncak A ini dan puncak C. Lembahnya itu yang bawah yaitu B ini nak. Pernyataan yang tepat untuk menggambarkan energi ketika kereta bergerak dari titik B ke titik C adalah berarti dari lembah ke puncak C. Dari B ke C. Ustadz mau tanya, dari B ke C itu naik apa turun? Nah, naik. Betul sekali. Kalau naik, yang paling tepat itu apa? Energi potensial makin kecil dan energi kinetik makin besar, atau energi potensial makin besar dan energi kinetik semakin kecil, atau energi potensial makin kecil dan energi kinetik makin kecil, atau bahkan energi potensial makin besar dan energi kinetik makin besar. Jawaban yang tepat mana ya nak? Oke, Ustadz akan kasih kunci jawabannya. Jawaban yang tepat adalah energi potensial semakin besar dan energi kinetik semakin kecil. Ada kata kuncinya nak. Perhatikan B. Dari lembah ke puncak. Di sini berarti roller coaster ini adalah naik bukan turun. Pada saat naik berarti secara otomatis ketinggiannya itu akan bertambah. Ya kan? Naik itu ketinggian bertambah. Ketinggian itu terkait dengan energi potensial. Semakin tinggi suatu benda di suatu tempat, berarti energi potensialnya juga akan semakin besar. Terus, pada saat naik ke atas, itu roller coasternya itu kecepatannya cepat, melajunya atau lambat ya pada saat naik.
Lambat, betul sekali. Karena kenapa? Pada saat naik, itu terkait dengan tarikan gravitasi. Pada saat roller coaster ini menaik, nak, itu gaya tarik buminya itu tinggi sehingga melambat. Pada saat gerakannya melambat, lah energi gerak ini kan energi kinetik, nak. Energi kinetiknya berarti semakin kecil. Berarti jawaban yang tepat adalah energi potensial semakin besar dan energi kinetik semakin kecil. Pembahasannya seperti ini, nak. Kalian bisa catat. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi ketinggian. Ingat, di sini sama Ustadz dikasih warna biru dan dikasih garis bawah. Ketinggian. Kata kunci dari energi potensial adalah ketinggian. Semakin tinggi suatu benda, berarti energi kinetiknya juga akan semakin besar. Jika semakin rendah posisinya, berarti energi potensial maksud Ustadz, energi potensialnya juga akan semakin kecil. Selanjutnya terkait dengan energi gerak atau yang sering disebut dengan energi kinetik. Energi kinetik itu juga gitu. Apabila benda itu melaju dari atas ke bawah, meluncur istilahnya, itu berarti energi kinetiknya tinggi. Tapi apabila suatu benda itu berjalan naik, lah itu berarti energi kinetiknya kecil atau melemah. Karena terkait dengan tarikan gaya gravitasi. Paham nak ya? Soal selanjutnya. Nah, ini nih, ini soal yang cukup membuat kalian pasti bingung kemarin ini. Ada gambar beruang, ada gambar ikan, lalu beruangnya itu mau menangkap ikan dengan kukunya yang tajam. Nah, ini kuku, nah ini kuku ini. Ini matanya beruang, ini ada ikan. Kita akan baca soalnya. Pada waktu beruang akan menangkap ikan, keberadaan ikan akan dikirimkan dalam bentuk rangsangan melalui mata oleh syaraf A ke otak. Nah, perhatikan. Akan ditangkap mata, itu ada bayangan ikan akan ditangkap oleh mata, lalu dikirim rangsangan itu ke otak. Nah, otaknya ini, nak. Kemudian dari otak akan diperintahkan ke tangan untuk menangkap ikan melalui syaraf B. Dari otak ini akan dirangsang itu untuk menggerakkan syaraf-syaraf yang ada pada lengan tangannya si beruang. Jenis syaraf A dan B secara berurutan adalah A. Motorik dan sensorik, B. Sensorik dan motorik, C. Otak dan motorik, D. Sumsum tulang belakang dan sensorik. Nah, ini terkait dengan rangsangan. Jadi indera kita ada penglihatan, ada pendengaran, ada kulit kita, itu sebetulnya peka terhadap rangsangan. Rangsangan itu sifatnya sensorik. Diingat-ingat ya, rangsangan yang kita peroleh baik dari pendengaran, baik dari sentuhan kulit kita, benda yang menyentuh kulit kita kan akan terasa itu. Misal kalian menuang air hangat di gelas, lalu terkena kulit kalian. Kalian pasti akan merasakan hangat itu. Ada rangsangan sensoriknya. Nah, di situ nah. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B. Sensorik dan motorik. Sensorik itu terkait dengan rangsangan. Kalau di sini indera penglihatan berupa ikan, lalu itu dikirim ke otak, lalu menggerakkan saraf-saraf tangannya si beruang itu menggerakkan. Nah, gerakan tangan beruang ini namanya yaitu adalah motorik, gerakan. Jadi motorik itu berkaitan dengan gerakan. Jadi jawaban yang tepat adalah sensorik dan motorik. Paham ya? Sekarang pembahasannya. Di pembahasan ini Ustadz bikin sesimpel mungkin biar kalian nanti bisa mencatatnya. Pada waktu beruang akan menangkap ikan, keberadaan ikan akan dikirimkan dalam bentuk rangsang melalui mata oleh syaraf sensorik. Di sini kalian bisa lihat Ustadz tebalin ini, Ustadz bold, itu syaraf sensorik. Karena apa? Terkait dengan rangsangan yang didapatkan ke otak. Kemudian dari otak akan diolah untuk meresponnya. Nah, responan itu bisa jadi dalam bentuk gerakan. Gerakannya ini disebut
syaraf motorik. Paham ya? Kalian sudah bisa kan membedakan antara sensorik dan motorik? Sensorik itu rangsangan yang kita dapat. Sedangkan motorik, syaraf motorik itu adalah respon yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh beruang. Paham ya? Selanjutnya yaitu soal nomor 11. Nah, di sini ini mudah sekali karena masih ingat gak Ustadz Muji dulu pernah mengajari kalian berkaitan dengan tulang. Ini salah satu dari jenis sendi. Jadi kalian perhatikan gambarnya. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar lengan. Ada huruf A, ada huruf B. Itu membuka dan menutup. Gerakan seperti pada gambar dikemungkinkan karena adanya sendi. Sendi apa nak menurut kalian? Pelana, peluru, putar, atau engsel. Ingat, kalau siku kita itu hanya bisa bergerak satu arah saja. Ke atas ke bawah gini doang. Nah, jadi satu arah saja itu. Berarti jawabannya seperti halnya engsel pintu. Nah, itu mirip sekali dengan engsel pintu. Jawaban yang tepat yaitu adalah sendi engsel. Ustadz sudah merangkum pembahasannya. Kalian bisa catat di buku catatan kalian. Sendi geser. Contohnya dari sendi ini adalah sendi pada ruas tulang belakang. Sendi ini memungkinkan gerakan antara tulang yang satu bergeser yang lain. Itu tulang ekor kita itu loh, nak, tulang belakang. Nah, itu ada pergeseran-pergeseran kecil yang kita tidak rasakan. Tapi itu sebetulnya ada pergeseran kecil sekali. Itu namanya sendi geser. Contohnya di tulang belakang kita. Lalu ada lagi sendi engsel. Lihat tadi, merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan satu arah saja. Biasanya sendi engsel ini hanya bisa diluruskan atau ditekuk pada sendi yang ada pada lutut kita dan juga pada siku kita. Itu dua itu contohnya di engsel ya, kalian ingat. Terus selanjutnya ada sendi putar. Sendi putar ini merupakan salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lainnya. Contohnya apa? Contohnya ini nak, sendi antara tulang tengkorak dan atlas. Kita putarkan kepala kita, itu kan bisa berputar itu. 360 derajat kan? Itu namanya contoh dari sendi putar. Antara tulang tengkorak kita dan tulang atlas kita. Paham ya? Selanjutnya sendi peluru. Nah, sendi peluru ini bisa bergerak ke segala arah nak. Bentuknya mirip seperti bola, tulangnya seperti mangkuk. Contohnya sendi yang menghubungkan antara tulang atas dan lengan bahu. Ini nak, tulang atas dan lengan bahu. Jadi bisa kita putarkan lengan kita itu bukan sendi putar, tapi melainkan sendi peluru. Kalau sendi putar itu ada di atas. Paham ya? Yang terakhir ada sendi pelana. Masih ingat tentang sendi pelana? Sendi pelana ini sendi yang mampu bergerak ke samping dan depan saja. Jadi samping dan depan. Seperti ibu jari kita ini nak. Sendi pada tulang pangkal ibu jari, pelana. Diingat-ingat ya, pelana ini. Oke, insya Allah paham. Kalian catat catatan-catatan kecil ini biar kalian menambah pengetahuan kalian. Selanjutnya soal nomor 12. Kelompok hewan yang menempati konsumen tingkat pertama dalam suatu ekosistem adalah ekosistem darat adalah, nah masih ingat kan rantai makanan kemarin? Ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, pengurai, lah semacam itu. Ingat, konsumen tingkat pertama itu yang memakan langsung sumber makanannya itu dari produsen. Semua hewan yang bisa makan tumbuhan. Ingat di situ. Konsumen tingkat pertama, Ustadz ingatkan, sumber makanannya itu dari tumbuhan. Berarti semua hewan yang mau makan tumbuhan. Herbivora Ustadz bisa, omnivora Ustadz bisa. Karena omnivora itu pemakan segala. Nah, kita akan identifikasi satu persatu. Kucing, anjing, gajah, dan kelelawar. Bukan. Kucing, anjing ini bisa konsumen tingkat 2. Karena memakan tikus itu. Gajah ini konsumen tingkat 1. Kelelawar ini bisa konsumen tingkat 1. Jadi tidak bisa ada konsumen tingkat 2-nya di situ. Jadi nggak tepat. B.
serigala, elang, singa, dan kuda. Serigala ini konsumen tingkat 2, elang tingkat 3, singa ini juga tingkat 3 juga bisa. Kuda ini konsumen tingkat 1. Ini percampuran antara konsumen tingkat 1, 2, 3 ada di B itu. Itu malah salah juga. C, burung, harimau, elang, dan ular. Burung ini tidak spesifik. Burung apa di sini? Apakah burung kalibri yang pemakan nektar? Apakah burung pipit yang memakan biji-bijian? Ataukah burung elang yang memakan daging? Itu enggak spesifik. Jadi enggak bisa pakai ini. Harimau ini konsumen tingkat 3 dan juga elang. Ular ini konsumen tingkat 2. Jadi salah. Yang ditanyakan adalah konsumen tingkat 1. D. Tikus. Tikus bisa makan tumbuhan, nak? Bisa, betul sekali. Tikus itu bisa makan tumbuhan. Padi, jagung itu tikus mau, nak. Pisang pun tikus juga mau. Jadi tikus itu omnivora. Sapi itu juga bisa makan tumbuhan karena memang sapi itu termasuk dalam herbivora. Ulat itu juga memakan dedaunan, tumbuhan juga. Kuda memakan rumput dan dedaunan, berarti juga herbivora. Jawaban yang tepat adalah D. Tikus, sapi, ulat, dan kuda. Paham ya di sini? Jadi diingat-ingat lagi terkait dengan produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, itu diingat-ingat. Ustadz akan ingatkan sekali lagi ya. Produsen itu makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri tanpa bantuan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya semua jenis tumbuhan, itu produsen. Konsumen tingkat 1 atau tingkat pertama yaitu adalah semua hewan yang sumber makanannya bersumber pada produsen. Konsumen tingkat 2 yaitu semua hewan yang sumber makanannya bersumber pada konsumen tingkat 1. Sedangkan konsumen tingkat 3 semua hewan yang sumber makanannya bersumber pada konsumen tingkat 2. Jadi saling berhubungan, makanya dinamakan rantai makanan. Jangan sampai ada yang putus. Kalau putus itu nanti ada yang punah pasti itu nanti. Oke, selanjutnya nak, ini pembahasannya. Tadi sudah Ustadz jelaskan ya terkait ini semua. Insya Allah. Selanjutnya soal nomor 13. Nah ini nih kemarin pasti kalian bingung antara A atau antara C ya ini. Nah kita akan bahas satu persatu. Sebongkah es batu, bukan sebongkah berlian loh ya ini, sebongkah es batu. Sebongkah es batu dimasukkan ke dalam wadah berisi air. Jadi bayangkan kalau ada soal eksperimen seperti ini, namanya soal eksperimen ya, yang membuat kalian itu harus berimajinasi tinggi. Bayangkan kalian memegang sebongkah es batu, di depan kalian itu ada wadah besar air. Ada wadah besar air. Nah, di sini nak, peristiwa yang akan terjadi pada es batu tersebut adalah kalau es batu, sebongkah es batu berarti itu cukup besar ya. Itu kalian ada baskom air yang besar, kalian masukkan. Plung. Lah, itu bayangan kalian itu es batunya itu mengapung, melayang atau tenggelam nak? Bayangkan dulu, es batu kalian pegang di tangan, segenggam es batu, lalu kalian masukkan ke dalam air, plung, bayangan kalian itu es batunya itu mengapung di atas permukaan air, melayang, yaitu separuhnya itu ada di dalam air, separuhnya ada di atas air, atau bahkan semua masuk ke dalam air atau tenggelam. Mengapung. 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 Es ini paham mengapung nak? Mengapung itu ada di atas permukaan air. Semua jenis bahan plastik yang ringan yang massa jenisnya itu kecil itu mengapung. Tapi kalau sebongkah es, nah besar itu kamu masukkan ke dalam air.
plung. Sebelum proses mencair loh ya. Itu yang terjadi apa menurut kalian? Mengapung, melayang, apa tenggelam? Ayo berpikir. Nanti kalau ada soal semacam ini kalian biar bisa. Tenggelam. Nanti setelah kita zoom, kalian kan di rumah ada itu. Lemari es. Kalau ada es batunya bundamu itu di dalam lemari es, kalian ambil dulu saja. Kamu buat ada bak itu atau bak mandi kamu yang berisi air penuh, kamu masukkan itu es batunya. Blur. Itu nanti lihat kan. Ternyata yang terjadi es batunya itu tenggelam. Nah, tenggelam. Tenggelam karena es lebih berat daripada air. Kita tampung dulu ini karena ada kata tenggelam. Bisa jadi ini jawabannya. B, mengapung karena es lebih ringan daripada air. Bukan, es itu lebih berat massa jenisnya karena membeku. Sudah jadi zat padat itu. Tenggelam karena massa jenisnya lebih tinggi daripada air. Kita save dulu, ada kata tenggelam. Bisa jadi ini jawabannya. D, mengapung karena massa jenis lebih kecil daripada air. Mengapung itu berarti tidak tenggelam, salah lagi. Berarti antara A dan C. Kita cek jawaban yang tepat adalah C, tenggelam karena massa jenis lebih tinggi daripada air. Loh Ustadz, bedanya dengan A apa Ustadz? Tenggelam karena es lebih berat daripada air. Nah, ini bukan berkaitan sama berat ringan. Kilogram, kalau berat kan istilahnya itu nanti satuannya jadi bayangnya adalah kilogram, gram, semacam itu kan. Tapi ini lebih kepada massa jenis karena zat. Kita terkait dengan es batu itu adalah zat padat. Sedangkan air yang kalian masukkan sebagai wadahnya tadi, airnya tadi, itu adalah zat cair. Berkaitan dengan zat, itu berat ringannya suatu zat, itu istilahnya yaitu adalah massa jenis. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan kenapa es batu tersebut tenggelam Ustadz. Karena massa jenisnya es batu itu lebih tinggi dibandingkan massa jenisnya air dalam wadah. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Tenggelam karena massa jenisnya lebih tinggi daripada air. Paham ya? Oke, selanjutnya soal berikutnya. Ada gambar lagi. Visual, kalian harus memperhatikan gambar. Perhatikan gambar berikut. Ketiga bentuk lintasan bola memiliki tinggi maksimum yang sama, yakni H. Perhatikan di sini H. Tingginya ini memiliki ketinggian yang sama, tiga-tiganya. Bentuk lintasan yang memiliki waktu terlama di udara adalah, jadi bayangkan, kalian nak, gambar ini ada kalian. Kalian memiliki 3 bola. Bolanya kalian lempar. Bola A, lintasannya yang ini. Seret, lalu jatuh. Pluk. Bola B. Net, lalu jatuh di sini. Bola C dilempar. Seret. Tek. Menurut kalian, paling lama bola itu di udara itu yang mana, nak? A, B, atau C? Maksudnya di udara ini melambung. Tidak menyentuh tanah. Itu paling lama itu yang mana, nak? A, B, atau C? C. Apa? A. A ini. B ini. C ini. Menurut kalian, bola semakin lama di udara itu yang lintasan A, B, atau C? Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Nah, kita akan cek dulu jawaban yang tepat. C. Duh, kenapa Ustadz kok C? Perhatikan di sini. Semakin jauh jarak antara orang yang melempar dengan bola atau semakin jaraknya perpindahan suatu benda itu semakin jauh, berarti semakin lama pula benda tersebut melayang di udara. Semakin jarak perpindahannya itu dekat, berarti semakin cepat dia itu melayang di udaranya waktunya, nak. Berarti kalau C itu kan dari orangnya ini sampai ke lintasan yang paling akhir ini.
Paling panjang. Berarti bola di udara itu akan semakin lama. Melewati sini dulu, baru ke sini. Kalau A, dia cuma gini doang. B cuma gini doang. Kalau C, dia agak lama. Paham ya? Jadi jawabannya yaitu adalah C, lintasan C. Soal berikutnya. Wah, waktu kurang 5 menit, nak. Bakteri pada usus manusia maupun hewan tidak selalu terkait dengan penyakit. Iya, benar. Karena ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Beberapa jenis bakteri justru dapat membantu proses pencernaan. Di antaranya diketahui dapat membantu penguraian selulosa menjadi sumber energi pada hewan. Jenis hewan yang memiliki bakteri pada ususnya adalah, nah kalau kita nggak paham katakanlah, aduh Ustadz aku nggak paham ini soal. Ingat, ini ada istilah di sini pada usus manusia. Hewan yang makanannya mirip dengan manusia itu hewan apa nak? Herbivora, karnivora, insektivora atau omnivora? Yang mirip dengan manusia makanannya. Manusia mau makan tumbuhan nggak nak? Mau kan? Manusia mau nggak memakan daging-dagingan dari hewan? Mau juga. Kalau makan tumbuhan, makan hewan. Kalau dalam hewan itu termasuk dalam jenis hewan pemakan apa? Omnivora. Omnivora, good. Berarti jawabannya yaitu adalah omnivora. Omnivora itu memiliki bakteri pada ususnya yang sama halnya dengan manusia. Karena jenis makanannya hampir sama. Gitu nak ya. Soal terakhir ini insya Allah ini. Besok kita akan sambung lagi. Ini bahasa Inggris nak. Kita harus paham juga ini. All the following experiment will proving the properties of object. Hot water is poured on glass, plastic cup, mug, and aluminium kettle. With the same amount and at the same time, things that will make the longer cool water in the same time it. Nah, intinya gini nak. Ada sebuah percobaan, Ustadz akan translatekan untuk kalian. Dari percobaan berikut akan dilakukan pembuktian sifat-sifat benda. Air panas dituangkan ke gelas kaca, dituangkan ke gelas plastik, dituangkan ke mug, dan dituangkan ke kettle aluminium. Kettle aluminium itu loh nak, wadah yang dari aluminium. Yang sama jumlah airnya atau volume yang dituangkannya itu sama. Dan pada saat yang bersamaan juga, katakanlah tet bareng-bareng yuk. Itu ada orang yang memasukkan di gelas, di plastik, di mug, dan juga di kettle aluminium. Bebarengan itu memasukkan airnya. 1, 2, 3 dimasukkan bareng-bareng. Bareng-bareng semua, volumenya juga sama. Hal yang akan membuat air dingin paling lama, maksudnya awet panasnya. Istilah lainnya itu adalah awet panasnya itu dengan memakai wadah berbahan apa biar air panasnya itu awet. Pilihan jawabannya ada gelas, mug, plastic cup, atau aluminium kettle. Jawaban yang tepat adalah aluminium kettle. Kenapa Ustadz? Karena aluminium itu adalah bahan logam yang dapat menyerap panas. Nah, sehingga panasnya itu tersimpan itu dalam bahannya aluminium. Gelas, mug, plastik itu kan penghambat itu. Kalau aluminium kettle, aluminium itu logam, itu menyerap panasnya sehingga panasnya awet di situ. Paham dari sini ya? Oke, alhamdulillah. Kita sudah membahas 10 soal terkait dari Olimpiade MTSN 1 kemarin. Nah, ini ada informasi. Diusahakan soal yang sudah di-share tadi sama Ustadz Ustazah lewat grup kalian itu nanti di print out. Paham ya? Dicetak. Insya Allah soal selanjutnya yang belum dibahas akan dibahas besok. Paham ya? Nanti diikuti saja, dipantau grupnya. Bisa jadi nanti kalian masuk
untuk membahas secara langsung dengan Ustadz Ustazah. Nanti waktunya kapan Ustadz? Nanti Ustadz